tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari bersama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi siang hari yang baik ini. Kami semua umat-Mu Tuhan, jemaat gereja GBI Alam Bahagia, sudah ada di tempat ini di sesi yang kedua ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk kami bersama-sama dapat berkumpul, memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk umat-Mu yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menibakan mereka semua tiba dengan selamat, sehingga kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk menyembah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami ya Bapa. Terlebih dahulu kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja GBI Alam Bahagia. Kiranya Engkau pakai Tuhan gereja-Mu ini untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi, sehingga lebih banyak jiwa lagi yang diselamatkan lewat keberadaan gereja kami Tuhan. Banyak umat Tuhan akan bertobat dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Paul Taksian Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat marifat yang daripadamu. Engkau berkati keluarganya Tuhan. Engkau berkati apapun yang dikerjakannya Tuhan, sehingga berhasil dan beruntung dalam penggembalaannya juga Tuhan, supaya dapat memimpin kami semua Tuhan, membawa kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kota kami, kota Medan yang kami kasihi Tuhan. Biar kiranya kota ini penuh damai sejahtera, sehingga kami hidup dalam kota ini dengan penuh ketentraman dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Shalom kota Medan, kiranya damai sejahtera Tuhan ada di kota kami ini. Secara luas Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau melawat bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati kota-kota di negara kami ini Tuhan. Engkau memberkati pimpinan kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya. Juga Engkau memberkati seluruh kepala daerah yang ada di kota-kota di negara kami ini Tuhan. Sehingga kebijaksanaan mereka Tuhan mempermuliakan nama-Mu dan membawa damai sejahtera bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan dengan bersemangat akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Segala puji hormat bagi Tuhan, bagi Raja yang maha mulia, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya selalu ada jalan terbuka yang Kau sediakan bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang Bapa kepadamu. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau hanya bergantung kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah sumber pengharapan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkau
yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika jalan yang lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Katakan ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, dan Engkau yang membukakan bagi setiap kami Tuhan, yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku. Dia membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depan. Dia yang membuka jalan bagi setiap kita. Amin. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari bersama-sama dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan kita katakan, ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkau yang memelihara setiap kami Tuhan. Yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalanku lalu
yang mengeringkannya bagi setiap kami. Yang mengeringkannya untuk ku seberangi selalu, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depan. Ku membuka jalan, membuka jalan bagiku selalu, selalu ada jalan. Amin. Ini yang kami percaya Tuhan, selalu ada jalan yang Kau bukakan bagi setiap kami Tuhan. Ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan, selalu, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depan. Ku katakan membuka jalan, jalan bagi selalu, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu, katakan di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Sekali lagi nyatakan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Haleluya. Biar kami selalu hidup di jalan yang Kau tunjukkan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau sungguh baik. Kau teramat baik bagi setiap hati kami. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu, sebab Kau terlalu baik, terlalu dalam tuh kami mengerti kasih-Mu Tuhan, terlalu dalam kasih-Mu tak dapat kami mengerti. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyatnya Kau Tuhan.
betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat satu pintu tertutup, Engkau membuka pintu yang lain dalam hidup kami. Selalu ada jalan yang terbuka bagi setiap kami. Dan kami mau berharap hanya kepada-Mu. Kaulah sumber segalanya. Syukur di hadapan Dia, nyanyikan kebaikan Dia, mazmurkanlah namanya yang besar, sebab Kau layak, Engkau layak, Engkau layak untuk ditinggikan di atas segalanya. Kami mengukur betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, karena rancangan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tidak dapat berjalan sendiri Bapa. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu kami terbatas Bapa. Satu hal yang kami yakini Tuhan, kami tidak terbatas. Kasih-Nya selalu besar dalam hidup kami. Setia-Mu sampai ke awan-awan. Bahkan sampai hari ini kami boleh mengecap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan. Kami perlu Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Bahkan lebih dari emas permata. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Kau lebih dari cukup Tuhan bagi setiap kami Bapa. Sekalipun kami harus melewati lembah kelam Tuhan, satu hal yang kami percaya, Engkau telah menetapkan langkah kaki kami, membuat kami berdiri di gunung batu-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah goyah, sebab Engkau yang beserta kami. Engkau yang kami pegang teguh. Sungguh sempurna kasih-Mu boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami nikmati Engkau siang hari ini Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Engkau tak besertaku, kami gak mau berjalan Tuhan. Aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin setiap kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan,
Tuhan, kita perlahan bangkit berdiri kan. Berjalan, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari setiap kita yang mau berjalan dengan Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita nyanyikan. Bila Engkau tak besertaku, dengan penuh keyakinan kami mengatakan padamu Tuhan, kami tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak berjalan lebih dulu di depan kami. Sebab kami perlu Engkau Tuhan. Pimpin langkah setiap kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu berjalan, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Mari lebih lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, amin. Kami tidak dapat berjalan Tuhan kalau sumber kekuatan kami Bapa. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Yes Lord. Setiap waktu ya Tuhan, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Lebih lagi katakan, bila Engkau tak besertaku. Ini iman kami Tuhan, ini dari segenap hati kami Tuhan. Berjalanlah denganku. Sekali katakan, nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Biarlah Engkau yang berjalan bersama dengan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan kasih setia. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan kita itu hebat, amin Bapak Ibu Saudara. Amen. Terlalu dalam untuk kita mengerti kasih Tuhan, amin. Berapa banyak kita yang selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, katakan kanan kirimu, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan Tuhan dengan baik, kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Yang percaya katakan amin.
Firman Tuhan juga katakan kalau kita berbahagia karena Tuhan, Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Yang mau katakan amin. Berapa banyak kita yang siap untuk memuji Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari kita bernyanyi dengan hati yang bersyukur. Karena semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Katakan ku mengangkat tanganku bersorak, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Semua katakan haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, amin, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Nya, membawa pujian. Katakan bagi siapa? Amin. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Boleh kita mengangkat tangan kita, katakan ku mengangkat tanganku bersorak, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Tuhan itu baik, amin Bapak Ibu Saudara. Yang setuju Tuhan itu baik boleh angkat jempolnya dua-dua. Bersama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, sebab kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita berikan tarian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan baik bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Ku mengangkat tanganku bersorak, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Katakan engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Lebih lagi katakan, engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sedangkan haleluya. Allah kita selalu baik bagi setiap kita, amin. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus baik bagimu. Dalam segala hal apapun itu Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Katakan percaya saja. Haleluya. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita selalu memperkatakan Tuhan baik, kebaikan Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu persilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya kesetiaan-Mu tidak pernah pergi dari setiap kami.
Terima kasih Tuhan kalau kami memberikan yang terbaik. Biarlah kiranya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetapku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu, sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari bersama-sama katakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama katakan, ku sembah Kau. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Peganglah tangan kami Roh Kudus dan tuntunlah kami senantiasa masuk ke dalam rancangan-Mu yang terbaik. Inilah kerinduan kami Bapa. Biarlah setiap kami yang haus lapar akan Engkau pada siang hari ini Tuhan, Engkau kenyangkan kami Bapa dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Sebab kami tahu semua yang baik berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini Tuhan boleh meneguhkan iman percaya kami. Biarlah telinga kami seperti telinga seorang murid Tuhan yang mau dengar-dengaran akan Engkau Bapa. Kami percaya ketika kami duduk diam, ketika kami mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang nyatakan kepada setiap kami pribadi. Berbicaralah lewat kebenaran-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kami yang datang Tuhan dengan beban berat, kami percaya Engkau memberikan kelegaan. Yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak sama ketika kami datang dan ketika kami pulang. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami Bapa dengan banyak hal hari-hari ini. Berbicaralah lewat firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Taruhkan perkataan-Mu di dalam mulut bibirku sehingga hanya perkataan Tuhan yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara diberkati sepanjang minggu ini. Lemes suaranya. Saudara diberkati sepanjang minggu ini. Amin. Ya. Jadi kalau suaranya kencang, saya juga semangat, ya kan? Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan judulnya pada siang hari ini berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa. Mungkin kita hari-hari ini sering berdoa untuk pribadi kita, untuk keluarga kita. Tapi siang hari ini Tuhan mau ingatkan kita untuk lebih luas lagi kita berdoa. Ya. Jadi artinya kita harus membuat sesuatu, doa-doa kita itu tidak cukup hanya untuk diri kita, tidak cukup hanya untuk keluarga kita, tetapi lebih besar lagi untuk kota dan bangsa, ya. Nah, kita akan baca firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 7. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, firman Tuhan katakan berdoalah untuk kota, karena apa? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Jadi artinya kalau kota kita itu sejahtera, dampaknya itu kepada kita. Kalau kota kita itu aman, dampaknya kepada kita, ya. Kita sudah rasakan, ya, dampak daripada 2 tahun yang lalu keadaan kita, bukan hanya bangsa kita, tetapi dunia itu berdampak kepada kita secara pribadi, bahkan keluarga, ya. Nah, jadi kita diingatkan pada siang hari ini supaya kita juga mau, ya, memperlebar doa-doa kita, memperbesar doa-doa kita,
tidak sebatas hanya untuk diri sendiri. Kalau Bapak Ibu, itu kan bukan tugas kami. Itu kan tugasnya para diaken, itu tugasnya para pendoa, itu tugasnya hamba-hamba Tuhan, ya. Tapi kita mau belajar pada siang hari ini, kita lihat kenapa pesan Tuhan itu muncul, ya, lewat Yeremia. Kapan diberitahukan kepada Yeremia? Ketika di mana orang-orang Israel saat itu, ya. Ketika Israel tidak tunduk, tidak menghormati Sabat, ya. Karena kita tahu memang orang Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ketika mereka tidak tunduk kepada perintah Tuhan, tidak tunduk kepada Sabat, ya, maka Tuhan memakai bangsa Babel, ya, yang saat itu Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, ya. Dan itu Tuhan izinkan, ya, karena kebebalan daripada orang-orang Israel. Dan bangsa Israel kalah. Dan mereka diangkut, ya. Baik itu imam-imamnya, ya, baik penduduknya, baik orang-orang pintar, itu diangkut, dibawa pindah ke Babel, ya. Jadi pindah negara lah mereka. Saudara bisa bayangkan ketika mereka diangkut, mereka akan tinggalkan harta bendanya. Mereka akan tinggalkan mungkin keluarga yang tidak diangkut, mereka terpisah dari keluarganya, ya. Pasti mereka punya banyak tantangan di negara yang baru, harus menyesuaikan diri. Ya, sepertinya tawanan perang lah, saudara, ya. Jadi bangsa Israel ini menjadi tawanan perang Raja Nebukadnezar. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa ini. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, ya. Ketika mereka ada di sana, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia supaya menyampaikan surat, ya, yang isi suratnya Yeremia 29 ayat 7 tadi salah satunya, ya. Nah, kita baca dari awal, ya, saya baca dengan cepat. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yahudi dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam buangan dari Yerusalem ke Babel. Yang pertama dikatakan ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Ya, jadi harus mendirikan rumah. Kemudian buatlah kebun, artinya berusahalah di sana supaya ada makanan yang akan kamu nikmati. Ayat 6, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan memperhatikan kehidupan mereka di sana. Walaupun mereka sebagai tawanan perang, walaupun mereka ada di pembuangan, ya, tetap kasih Tuhan itu menyertai, ya. Tetap mereka dibimbing apa yang harus mereka lakukan di sana. Tidak serta-merta ketika Tuhan menghukum, ya, mereka dibiarkan begitu saja, ya. Tetapi dikatakan di situ, dirikan rumahmu, kerjakan ladangmu, tanami semua apa yang bisa ditanami. Nah, artinya saudara, bahwasanya kamu walaupun ada di pembuangan,
hiduplah normal seperti waktu ada di Yerusalem. Hiduplah normal dengan keluarga, ya, nikahkan anakmu laki-laki perempuan, berketurunanlah, artinya tidak terpengaruh oleh apapun, seolah-olah begitulah, ya, beraktivitas saja seperti biasa. Kenapa? Karena mereka akan dikembalikan oleh Tuhan 70 tahun kemudian. Kalau kita baca ayat selanjutnya, nanti tepat pada waktunya 70 tahun kemudian saya akan membawa mereka kembali. Bayangkan saudara, kalau 70 tahun mereka tidak melakukan apa-apa di sana, ya, bagaimana mereka hidup? Bagaimana keluarga mereka? Ya. Tetapi Tuhan mengatakan hiduplah seperti orang normal biasa. Ya. Di ayat 7 ditekankan di situ, usahakan kesejahteraan kota. Jadi artinya kamu juga di situ mengusahakan kesejahteraan. Jangan menjadi orang yang ribut, ya. Walaupun mereka jadi budak, namanya tawanan perang, ya, pasti itu sudah pasti menjadi budak bangsa Babel. Kau usahakan, artinya kau juga harus sejahtera di situ. Jangan buat keributan. Apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan. Ya. Dan berdoalah. Yang kita mau ambil intinya, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Semisalnya kita sudah menjadi tawanan perang, ya mungkin pemimpinnya pun pasti kita akan maki mungkin, ya. Enggak benar yang ini, ya. Tapi Tuhan bilang, doakan kepadaku. Ya. Karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya itu, ya. Artinya doa-doamu itu akan berdampak baik kepada kota itu. Dan ketika kota itu diberkati, maka kamu akan mendapatkan kesejahteraan. Jadi jangan kita merasa, wah doa lagi. Ya, membosankan. Memang kadang-kadang kalau tidak ada terobosan doa, saudara, tidak ada jawaban doa, sepertinya berdoa terus, gak ada rasa malas. Tidak ada sesuatu yang menggairahkan di dalam doa. Tetapi ketika kita berdoa ada terobosan, ada doa-doa yang dijawab, wah rasanya kita bergairah. Sepertinya kita hidup. Jadi saudara jangan malas berdoa. Amin. Amin. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Haleluya. Ya. Jadi kita juga, ya, harus mendoakan tempat, lingkungan kita di mana kita tinggal. Mendoakan keluarga kita sudah pasti, ya, itu number one. Mendoakan kota kita, mendoakan kantor, profesi di mana kita bekerja. Ya, karena kalau perusahaan itu, ya, tempat kita bekerja diberkati, pasti kan akan mengalir. Ya. Kalau misalnya perusahaan tempat kita bekerja tidak ada keuntungan, ya, maka karyawan akan demo. Iya kan? Tapi kalau dia diberkati, maka kita juga pasti akan diberkati. Ya. Jadi jangan malas berdoa untuk tempat di mana kita bekerja, untuk usaha kita, untuk lingkungan kita. Mungkin kita tidak akan melihat jawaban dari doa itu dalam sekejap mata. Tidak seperti membalikkan telapak tangan doa-doa ini, saudara. Ya. Bayangkan ini bangsa Israel 70 tahun. Ya, mereka harus menjadi budak perang, budak tawanan. Nah, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kenapa masa-masa sukar ini bisa terjadi? Ya, bahkan di dalam kehidupan kita, bahkan di lingkungan kita. Kalau bangsa Israel tadi mereka tidak taat, mereka melanggar peraturan Tuhan, ya. Mereka tidak melakukan sabat. Kita juga hari-hari ini seperti itu, saudara. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa membuat kita, kehidupan kita menjadi sukar,
Ya, banyak hal. Ya, banyak persoalan. Padahal Tuhan memanggil kita, ya, supaya kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama, ya. Semua kebenaran firman Tuhan itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu isinya kasih. Kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama. Nah, kenapa hari-hari ini kasih itu bisa menjadi hilang? Ya, karena kita mulai memikirkan diri kita sendiri. Ya. Ego kita mulai, ya, di zaman sekarang ini sudah sangat susah mencari orang yang punya sosial tinggi, saudara. Bukan tidak ada, pasti ada. Kita lihat dulu di 2 Timotius 3. Banyak hal-hal yang membuat kita merasa sukar sehingga kita malas melakukan doa-doa kita. Karena tidak ada jawaban dari Tuhan. Kita tidak melihat hal-hal yang kita doakan ini menjadi kenyataan. Mari kita lihat 2 Timotius 3. Dikatakan di situ bahwa manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Kesukaran-kesukaran yang ada hari-hari ini, ya ini, mencintai diri sendiri. Bukan lagi mencintai Tuhan yang menciptakan alam semesta. Mencintai uang, ya, kemudian membual, menyombongkan diri, ya, suka memfitnah, memberontak terhadap orang tua. Mana anak-anak muda sini? Coba anak-anak muda. Suka memberontak kepada orang tua? Ya, bertobat, ya kan? Anak-anak muda, hormati orang tua. Amin. Ya, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dan tidak memperdulikan agama. Ini yang kita lihat di zaman ini, saudara. Kita tidak perlu jauh-jauh melihat ini, bahkan di lingkungan kita pun, mungkin di keluarga kita pun, ya. Kadang kita harus berdoa menangisi mereka. Tapi mungkin ketika kita berdoa kita merasa, wah, setelah berdoa nanti mungkin akan berubah. Tidak, bisa saja mungkin semakin tidak seperti yang kita inginkan. Ya. Ini keadaan-keadaan yang hari-hari ini. Kemudian apalagi masa sukar yang terjadi karena manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Kita lihat di Lukas, di Matius, salah ayatnya ya. Matius 6 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Tahu Mamon? Tahu ya? Cuan. Cuan, harta dunia, uang apa segala macam, ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Ya, kamu tidak bisa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi Mamon. Itu kata firman Tuhan. Tetapi seringkali kita lebih mengasihi Mamon. Ya, kita seringkali lebih mencintai waktu-waktu kita buat untuk mencari uang sekuat tenaga kita. Padahal sumber Mamon itu, sumber berkat itu adalah dari Tuhan. Bagaimana kalau kita putar sebaliknya? Kita mulai mengasihi Tuhan, kita mulai mencari Tuhan, kita mulai mengejar Tuhan.
Karena dia bilang gak bisa sekali dua, pilih. Ya, pilih. Karena Tuhan memberikan hak kebebasan kepada kita, saudara. Ya, ya kalau engkau mencintai mamon silakan. Engkau akan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kita tidak akan bisa mencintai Tuhan dan mencintai mamon. Hal-hal ini membuat kita menjalani kehidupan ini menjadi sukar, ya. Tapi kita mau lihat seperti Musa, ya. Dia lebih memilih untuk mencintai, mengikuti jemaat Tuhan karena imannya daripada dia tinggal di istana Firaun dengan segala kekayaannya. Mari kita buka di Ibrani 11 ayat 24 dan 26. Ya, saya bacakan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya dia arahkan kepada upah. Ya. Karena iman, ya, Musa lebih suka menderita, ya, dengan jemaat Tuhan, dengan bangsa Israel daripada duduk-duduk di istana. Ya. Dia adalah anak angkat daripada putri Firaun. Dia bebas memakai seluruh fasilitas yang ada dengan segala kemewahan, tapi dia pilih. Ya. Di hidup ini selalu ada pilihan. Selalu ada pilihan. Mungkin kalau dia memilih untuk ada di istana, mungkin dia lebih senang. Ya. Tetapi imannya dia tujukan kepada Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Maka percayalah, Kristuslah kekayaan kita yang paling besar. Amin. Dia sumber segala-galanya. Karena iman, kita mau belajar senantiasa meneguhkan iman kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Ya. Gimana supaya iman kita ini muncul? Kadang-kadang kita kuat, Bu, kadang-kadang kita lemah. Ya kalau lagi lemah, sembah Tuhan. Cari Dia. Memang ada kalanya kita bisa melawan sesuatu apapun dengan kuat, ya. Tapi ada kalanya yang kecil, ya, kita bisa lemah seperti Nabi Elia. Dia bisa mengalahkan beratus-ratus nabi palsu dengan gagahnya. Ya, tetapi ketika Isabel mengatakan besok dia akan mati, dia mau bunuh diri. Itu saat-saat ada down di dalam kehidupan kita. Mari bangkit lewat doa-doa. Ya. Lewat doa-doa kita. Jadi yang tidak beriman, ya, mamon itu menjadi sesuatu yang penting, saudara. Orang yang tidak percaya gila-gilaan dari pagi sampai sore dia akan mencari uang. Itu menjadi sesuatu yang penting. Ya. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan. Amin. Memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan karena semua ada waktunya. Ada waktu bekerja, ada waktu beribadah, ada waktu berdoa. Ya. Kita lihat satu lagi ayat di 1 Timotius 6 ayat 10. Ini yang lebih luar biasa. Kita baca sama-sama 2-3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Akar segala kejahatan apa? Cinta uang. Ya.
Jadi jangan cintai uang, saudara. Cintailah pemilik uang itu. Amin. Ya. Banyak kita lihat kejadian-kejadian ya karena uang. Pertengkaran-pertengkaran kita lihat di dunia ini karena uang. Pertikaian, perkelahian karena uang. Ya. Jadi sebagai orang yang percaya, biarlah kita mencintai Tuhan hari-hari ini. Amin. Yakinlah ketika kita mencintai Tuhan, mencari wajahnya, ya, itu akan datang dengan sendirinya. Amin. Ya. Kita lihat apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya. Kalau Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, ya berdoalah. Itu bukan hanya untuk bangsa Israel. Hari-hari ini juga kita perlu doa untuk kota kita, untuk negeri kita. Ya. Kita perlu mendoakan lebih lagi situasi menjelang pemilu di tahun 2024, situasi semakin memanas. Ini hanya bisa kita redam lewat doa-doa orang yang percaya. Amin. Jadi saudara jangan heran ya. Hari-hari ini orang lebih banyak berdoa ya supaya keadaan kondusif, supaya keadaan perekonomian tidak terguncang karena dampaknya itu pasti kepada kita. Jadi hari-hari ini mari saudara, Tuhan sedang mencari pendoa-pendoa. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berdoa untuk kota, untuk bangsa ini, untuk negeri ini, untuk pemimpin ini, untuk semua. Ya. Kenapa? Karena kota kita, keamanan kota kita, kesejahteraan kota kita, seperti firman Tuhan tadi, ya, adalah lewat doa-doa kita. Tergantung daripada doa-doa kita. Bulan-bulan yang lewat, di kota kita banyak begal. Siapa yang gak ketakutan? Semua kita ketakutan. Keamanan kita menjadi tidak nyaman di kota kita sendiri. Ya, 7:30. Cepat-cepat pulang, nanti ada begal. Semua kita merasa tercekam. Ya. Tapi kita tetap berdoa, kita doakan. Ya. Puji Tuhan sudah banyak yang tertangkap. Tetap kita doakan supaya kota kita ini aman. Kalau kota kita ini aman, kita juga nyaman. Ya, kita mau keluar malam atau pulang malam nggak ada rasa takut. Ya. Saya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, pas banyak-banyak begal itu pulang dari Samosir ya. Saya tidak ada yang jemput, saya nunggu di padang bulan, saya berdoa Tuhan, pas lagi rame-ramenya. Saya naik apa, saya suruh Nur menjemput saya, menyuruh Grab dapat, jadi saya dibawa keliling. Kan saya tahu jalan pulang ke rumah saya dibawa mutar sampai arah ke kantor pos dari Padang Bulan, Skandar Muda. Saya bilang, Bang, bukan lewat sini, lewat Brigjen Katamso, saya bilang. Gak apa-apa Bu, katanya. Enggak, saya kekeh, karena dalam pikiran saya ini niatnya apa gitu. Ibu, biar aja kita lebih jauh sedikit memutar, tapi kita selamat. Tadi malam di jalan Brigjen Katamso itu ada orang yang dibegal. Jadi sekarang itu lagi dikepung sama polisi katanya. Oh iya, saya nggak tahu karena saya di luar kota. Saya bilang nggak apa-apa Bu, kita agak keliling lah dari sana ya. Tapi saya akan membawa ibu dari jalur yang aman. Kita aja udah takut ya kan? Itu masih jam berapa lah? Masih jam 9:30. Ya, nggak nyaman kita. Ya, semua kita curigai. Supir Grab kita curigai. Iya kan? Dia juga ketakutan.
Nanti kalau dibawa dari sana ada begal. Ya. Semua kacau. Ya. Akhirnya saya sampai ke rumah, akhirnya saya mengerti maksudnya, ternyata baik. Ya. Saya juga berdoa terus. Ya. Nah, jadi hari-hari ini Tuhan mau mencari dan membangkitkan pendoa-pendoa. Ya. Bukan karena profesinya hamba Tuhan, tidak. Semua kita, ya, semua kita berdoa untuk kota di mana kita tinggal, untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Ya, mari kita lihat di Yehezkiel 22 ayat 30. Yuk kita baca sama-sama. Yehezkiel 22 ayat 30, 23. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ya, saking banyaknya dosa, saudara. Ya, saat itu di bangsa Israel, Tuhan mencari orang yang hendak mendirikan tembok. Artinya yang mau berdiri. Gak ada. Ya, tidak ada. Supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Wah, jangan sampai begitu di kota Medan. Amin. Kalau Tuhan mencari, semuanya kita ada yang mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua, wah, kota Medan banyak ternyata pendoanya. Maka aku akan memberikan kesejahteraan untuk kota Medan. Haleluya. Ya, kita juga harus ambil andil. Jangan sampai Tuhan mencari dan tidak ada. Ya. Karena apa? Karena kalau masih ada orang yang berdiri, satu orang pun ada yang berdiri, Tuhan tidak akan menghukum. Itu luar biasanya Tuhan. Tapi ketika dia mencari tidak ada satupun, mungkin dia, kemanalah anak-anakku ini semua. Gak ada yang nampak. Tidak ada yang berani. Amin. Ya. Jadi kiranya Tuhan menemukan kita, orang-orang yang mau berdoa. Dan hari-hari ini mungkin kita bisa dilihat oleh Tuhan, orang-orang yang berdoa di FA. Amin. Setuju? Yang sudah bergabung dengan FA, Bapak Ibu, gak semalu-malu. Ya, yang belum bergabung, mari bergabung ya, Ibu, biar tambah semangat doanya. Ya, biar ada terobosan-terobosan yang terjadi di keluarga kita, bahkan di kota kita. Kalau kita banyak berdoa, kita kuat, saudara. Ya, jadi yang belum bergabung nanti bisa hubungi Bapak Koordinator Ibadah di belakang, Bapak Boris. Ya. Nah, saudara yang kekasih, ketika Tuhan mencari, kiranya dia menemukan kita yang mau berdoa sebagai standing in the gap, berdiri di antara. Ya. Orang yang mau berdiri berdoa adalah orang yang mau menanggung beban. Apakah kita ini mau memikul beban? Kalau untuk keluarga kita udah pasti yes, oke. Tapi apakah kita mau menanggung beban untuk kota kita? Atau ya sudahlah, itu bukan kerjaku. Ya. Tapi siang ini Tuhan katakan, berdoalah untuk kota, berdoa untuk negeri, berdoa untuk pemimpin. Karena ketika kota itu sejahtera, bangsa itu sejahtera, itu efeknya, akibatnya kepada kita. Ya, jadi kita tambah tugas kita hari-hari ini ya Bapak Ibu. Di rumah-rumah berdoalah untuk kota, bangsa kita, pemimpin kita. Ya. Karena nasib kota ini bukan di tangan wali kota, nasib bangsa ini bukan di tangan presiden, tapi di tangan para pendoa. Amin. Amin. Itu tadi yang dikatakan oleh Tuhan. Berdoa untuk
kota itu kepadaku. Ya, karena Tuhan mengasihi semua bangsa-bangsa, Tuhan mengasihi semua suku-suku. Ya. Nah, kita lihat satu ayat lagi, 2 Tawari 7 ayat 14. Kita baca bersama-sama 2-3. Dan umatku 2-3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Iya. Jadi kita berbalik dari jalan-jalan kita, merendahkan hati supaya Tuhan memberkati dan memulihkan negeri kita. Amin. Jadi hari-hari ini saudara, ya, mari lebih banyak lagi waktu kita untuk berdoa mencari wajah Tuhan. Ya. Karena kesejahteraan daripada negeri ini juga ada di tangan para orang-orang yang percaya, gereja-gereja yang berdoa. Ya, supaya pembalikan keadaan terjadi lewat doa-doa kita. Amin. Tepuk dulu kanan kiri. Mari berdoa untuk kota dan bangsa. Semangat ya. Jadi doanya menyala-nyala, ya. Karena kata Tuhan, aku akan mendengar dari sorga. Ya. Aku akan mendengar dari sorga. Jadi mari saudara, hari-hari ini kita mau tetap berdoa, ya. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa, ya. Tidak harus dalam keadaan lipat tangan, dimanapun, itulah luar biasa Tuhan kita. Dia mendengar, ya. Jadi jangan jemu-jemu berdoa sampai mujizat terjadi. Amin. Ya, kita akan